Patriark, ada apa dengan kunci harta karun? Mungkinkah itu sengaja disebarkan? Sekarang banyak orang memiliki token giok yang sama di tangan mereka. Apakah kunci orang lain palsu? Chen Ping bertanya dengan bingung. Jika peta harta karun itu sengaja disebarkan, bagaimana dengan kunci harta karunnya? Atau apakah kunci itu palsu? Benar atau salah? Salah atau benar, seluruh tanah utara memiliki banyak harta dari klan pemurnian tubuh kuno kita, dan harta itu juga membutuhkan kunci. Hanya saja di antara harta ini, ada yang hanya lubang, ada yang jebakan, dan ada yang hanya harta yang tidak berharga. Hanya ada satu harta yang nyata, dan harta ini tersembunyi di harta lainnya, jadi kunci harta yang didapat orang-orang itu tidak palsu. Hanya saja aku tidak tahu di mana harta karun yang sebenarnya ini disembunyikan. Sang Patriark mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Kali ini, Chen Ping bahkan lebih bingung. Ternyata ada lebih dari satu harta karun. Ada begitu banyak harta, dan dia tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Bagaimana dia bisa menemukan harta yang sebenarnya dalam hal ini? Jalan, Patriark, saya mendengar dari Wagang bahwa harta leluhur Anda digali oleh para pembudidaya setan, dan pada akhirnya semua pembudidaya setan itu terbunuh. Saya ingin tahu mengapa para pembudidaya setan itu mematuhi kata-kata Anda. Chen Ping sudah lama penasaran, secara logis, kekuatan klan pemurnian tubuh kuno tidak bisa terlalu kuat, karena metode kultivasi klan pemurnian tubuh kuno ditakdirkan untuk memperlambat kecepatan kultivasi mereka. Dan kekuatan para pembudidaya iblis itu seharusnya tidak kalah dengan klan pemurnian tubuh kuno, tetapi mengapa mereka membiarkan klan pemurnian tubuh kuno mendorong mereka alih-alih melawan? Ketika Patriark mendengar ini, dia sedikit tersenyum, lalu memandang Wagang dan yang lainnya dan berkata, kalian semua keluar. Wagang dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka semua keluar. Segera, hanya Chen Ping dan Patriark yang tersisa di tenda. Pada saat ini, sang Patriark mengeluarkan cambuk dari sebuah kotak. Cambuk ini berwarna kuning keemasan, dengan karakter samar mengalir di atasnya, dan kekuatan damai terus meresap dari atas. Sekilas Chen Ping tahu bahwa cambuk itu diberkati dengan formasi, dan kekuatan yang dipancarkannya sangat berbeda dari senjata biasa. Ini disebut mencambuk-cambuk iblis. Dengan cambuk ini, mencambuk iblis tidak hanya dapat membuat iblis merasa sakit, tetapi bahkan melukai jiwa iblis. Dan kekuatan damai pada cambuk ajaib juga merupakan harta untuk menekan nafas iblis, justru karena cambuk ajaib itulah klan pemurnian tubuh kuno kita dapat mengusir para pembudidaya iblis itu. Cambuk ajaib ini juga diperoleh secara tidak sengaja oleh nenek moyang klan pelatihan tubuh kuno kita, dikabarkan jatuh dari surga bersama dengan jiwa es, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Petik 2. Sang Patriark menjelaskan kepada Chen Ping, sementara Chen Ping menatap cambuk ajaib dengan sedikit kecemerlangan di matanya. Senjata yang bisa menekan iblis adalah harta yang tak ternilai harganya. Patriark, bisakah kamu menunjukkan kepadaku cambuk ajaib ini? Chen Ping bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, benda ini terlalu berharga, bahkan jika Patriark tidak menunjukkannya pada dirinya sendiri, itu normal. Tentu, sang Patriark langsung menyerahkan cambuk ajaib kepada Chen Ping. Chen Ping mengambil cambuk ajaib, dan kesadaran ilahi menyebar ke arah cambuk ajaib dalam sekejap. Segera, Chen Ping menemukan bahwa formasi pada cambuk ajaib memang berbeda dari formasi yang dia tahu. Formasi ini sangat aneh. Ketika Chen Ping ingin mempelajari cambuk ajaib secara mendalam, Ziyan dalam benaknya menjerit sedih. Tuan Chen, berhentilah dengan cepat, nafas benda ini terlalu menakutkan, semangatku akan menghilang. Ziyan memberitahu Chen Ping untuk tidak menggunakan cambuk ajaib saat menyelidiki. Baru saat itulah Chen Ping memikirkan Ziyan, orang ini adalah iblis, dia paling takut dengan nafas dari cambuk. Jadi Chen Ping menarik kesadarannya dan mengembalikan cambuk itu ke Patriark. Patriark, dengan cambuk ajaib ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan ketika kamu melihat iblis. Chen Ping berkata dengan iri. Mendengar kata-kata Chen Ping, Patriark tersenyum dan berkata, tidak sesederhana itu. Bahkan jika cambuk ajaib ini adalah senjata peri yang jatuh dari surga, bagaimanapun juga itu adalah senjata. Orang yang benar-benar dapat mengerahkan kekuatannya adalah orangnya, yang menggunakan senjata ini. Jika tingkat kekuatannya sama, dengan cambuk ajaib, kamu dapat dengan mudah menghancurkan para penyihir itu.
Tetapi jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahkan dengan cambuk ajaib, saya khawatir akan sulit untuk lepas dari tangan pembudidaya ajaib. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia merasa bahwa apa yang dikatakan patriark itu masuk akal. Senjata ampuh apapun tergantung pada orang yang menggunakannya. Tidak mungkin. Patriark, saya masih punya satu pertanyaan, saya ingin tahu apakah Anda bisa menjawabnya. Chen Ping berkata, tanya. Sang patriark mengangguk. Chen Ping mengeluarkan token gioknya dan berkata, token giok saya tidak lengkap, setengahnya diberikan kepada saya oleh Pot Ubin, dan setengah lainnya diberikan kepada saya oleh putri dari Kabupaten Jialing. Apa identitasnya? Putri, mengapa dia memiliki setengah dari token giok? Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, sang patriark tiba-tiba terdiam, dan setelah sekian lama, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus bertanya sendiri kepada putri Kabupaten Jialing, saya tidak punya cara untuk memberitahu Anda. Kalian lelah setelah berjalan begitu lama, istirahatlah yang baik, dan besok aku akan meminta Wagang untuk menemani kalian mencari harta karun. Lagi pula, dia sangat akrab dengan daerah ini. Setelah selesai berbicara, patriark hendak pergi, dan Chen Ping memandangi patriark seperti itu, jelas bahwa dia mengetahui identitas putri dari Kabupaten Jialing, tetapi dia tidak ingin mengatakannya. Karena patriark tidak mau mengatakan apa-apa, Chen Ping tidak mau bertanya. Patriark, saya mendengar dari Wagang bahwa keluarga Gao telah mengincar klan pemurnian tubuh kuno Anda. Jika saya cukup beruntung untuk menemukan harta yang sebenarnya kali ini, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda menyingkirkan bahaya Gao keluarga. Sekarang dia mendapat manfaat dari orang lain, Chen Ping akan melakukan sesuatu untuk klan pemurnian tubuh kuno. Seperti kata pepatah, tidak ada pahala yang dihargai, Chen Ping tidak mau mengambil harta dari klan pelatihan tubuh kuno dengan sia-sia. Tapi siapa tahu, setelah patriark mendengar ini, dia berbalik dan memandang Chen Ping, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dia berkata, aku tahu di ujung utara ini, bukan keluarga Gao yang menakutkan, tetapi para pembudidaya setan itu. Pembudidaya setan, Chen Ping tertegun, mungkinkah ada setan di ujung utara ini?